Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, sejak awal perjalanan antropologi peradaban umat manusia dimulai, kita telah menggunakan langit dan untaian bintang-bintang yang menggantung di angkasa sebagai acuan sistem kehidupan. Formasi bintang-bintang kerap digunakan sebagai petunjuk arah mata angin, bahkan kerap digunakan sebagai simbolistik ritual-ritual keagamaan kuno. Barulah setelah penemuan sistem pelensaan optik dan teleskop di abad 15 dan 16, berbagai metode observasi terus dikembangkan untuk melihat, meneropong, dan mempelajari sistem dan mekanisme astronomi. Kemudian, setelah Perang Dunia Pertama, salah satu subdivisi dari fisika astronomi mulai berkembang, yakni radioastronomi. Layaknya metode observasi visual dengan cara mengamati atau melihat, seperti halnya dengan menggunakan teleskop, radioastronom juga dapat melakukan hal serupa, bahkan mungkin lebih detail. Bedanya, para astronom radio mengamati objek-objek super jauh dari emisi dan radiasi yang dipancarkan, terutama dalam bentuk spektrum gelombang radio. Asal Anda tahu, sebenarnya alam semesta kita sangatlah berisik, bising. Namun, indera kita tidak akan merasakannya. Diketahui setiap detik, berbagai jenis frekuensi radio yang tak terhitung jumlahnya ditransmisikan dari berbagai penjuru alam semesta hingga menghantam ionosfer bumi. Transmisi-transmisi tersebut datang dari mana saja, berwujud emisi gelombang radio elektromagnetik, seperti halnya bintang, pusat galaksi, kuasar, pulsar bintang neutron, maser, dan berbagai hal luar biasa di alam semesta lainnya yang mungkin sebenarnya telah sengaja Tuhan infokan kepada manusia di bumi dalam wujud emisi-emisi radio misterius. Ya, bidang radioastronomi berawal ketika ditemukannya gelombang radio pertama oleh Karl Jansky pada 1933, di mana kala itu ia mendeteksi desisan gelombang yang tidak biasa dengan siklus berperiodik menggunakan antena pengarah, sebelum kemudian diketahui bahwa desisan tersebut berasal dari Sagittarius A yang terpancar ketika elektron-elektron dalam atom terinduksi oleh medan magnet kuat di lubang hitam hingga memancarkan emisi radio yang sampai ke bumi. Dan sejak saat itu, berbagai jenis desisan frekuensi telah banyak diungkap asal-usulnya, bahkan dapat dicitrakan secara visual menggunakan teknologi tinggi. Dan tahukah Anda, dari banyaknya desisan emisi radio misterius yang berlalu lalang di bumi, ada satu jenis desisan yang sangat langka. Bahkan transisi emisinya hanya dapat terjadi tiap 10 juta tahun. Emisi radio tersebut dikenal sebagai garis hidrogen 21 cm atau transisi hyperhalus. Emisi radio 21 cm atau garis hidrogen 21 cm merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang radio yang hanya dapat terpancar pada kondisi atom hidrogen tertentu, terutama pada kondisi atom hidrogen di mana elektronnya mengalami keadaan yang disebut sebagai spin flip. Spin flip merupakan keadaan di mana putaran elektron tiba-tiba terbalik berlawanan dengan arah putaran proton. Seperti yang kita tahu, atom hidrogen hanya terdiri dari satu proton dan satu elektron, baik elektron maupun proton. Pada atom hidrogen, mereka sama-sama memiliki momen dipol magnet atau dua kutub magnet intristik yang tercipta karena keadaan spin intristiknya. Ya, umumnya hidrogen memiliki momen dipol antiparalel karena elektron dan proton memiliki muatan yang berlawanan. Namun diketahui, dalam kondisi tertentu bisa saja keadaan itu tiba-tiba menjadi paralel saat elektron hidrogen tiba-tiba mengalami spin flip atau pembalikan putaran elektron terhadap putaran proton dalam satu atom. Saat terjadi spin flip atau pembalikan putaran yang tiba-tiba, elektron akan tereksitasi, membuat energinya akan meningkat dan akan melepaskan emisi foton yang disebut sebagai garis hidrogen 21 cm. Foton ini berenergi sangat rendah dengan panjang gelombang di kisaran 21 cm di ruang hampa dengan frekuensi sekitar 1420 MHz. Diketahui, foton ini hanya berenergi sebesar 5 elektron volt di ranah konstanta Planck.
Ya, membentuk emisi garis hidrogen 21 cm sangatlah sulit. Tapi diketahui, di alam semesta, fenomena ini dapat terjadi kapan saja, meski cukup langka, terutama dari wilayah-wilayah awan hidrogen pada medium antar bintang. Hidrogen merupakan unsur paling melimpah di alam semesta. Meski sangat jarang, peristiwa spin flip elektron dalam atom hidrogen yang akhirnya akan memancarkan foton dengan radiasi panjang gelombang 21 cm. Tapi diketahui, hal tersebut dapat terbentuk kapan saja, terutama di wilayah ultra dingin dengan kepadatan hidrogen tinggi. Pada wilayah seperti itu, collision atau tumbukan antar atom hidrogen dapat terjadi kapan saja secara terus-menerus, yang dapat menciptakan probabilitas untuk menghasilkan transisi spin flip elektron. Dan tahukah Anda, pancaran garis spektrum hidrogen sepanjang 21 cm ini adalah bentuk emisi gelombang mikro yang dapat mudah melewati keadaan apa saja tanpa mengalami gangguan. Bahkan mampu menembus awan debu kosmik yang mustahil tertembus oleh spektrum radiasi elektromagnetik umum. Energi elektromagnetik dalam kisaran seperti itu sangat mudah untuk diamati karena bentuk spektrumnya tidak bisa diganggu dan mampu melewati penghalang apa saja di ruang antar bintang. Karena itu, spektrum dengan panjang gelombang 21 cm sangat baik jika digunakan untuk metode pemetaan alam semesta, dengan asumsi bahwa atom hidrogen pasti tersebar merata di seluruh galaksi, dan setiap garis pandang yang melintasi setiap galaksi pasti akan memperlihatkan garis hidrogen, di mana garis-garis tersebut dapat dibedakan dan dihitung menggunakan pergeseran efek Doppler. Ya, dengan menggunakan garis hidrogen 21, para ilmuwan telah banyak menghitung kecepatan relatif dalam lengan galaksi, laju kurva rotasi, menentukan jarak pada titik ke titik di wilayah galaksi, bahkan dapat digunakan untuk menghitung massa galaksi. Bahkan dengan menganalisa spektrum garis hidrogen 21 yang datang, kita diketahui juga bisa saja mencari sebuah sumber sinyal dari potensi peradaban asing intergalaksi, jika itu memang ada. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang garis hidrogen 21, spektrum radiasi murni yang dapat menembus apa saja. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Christian Doppler mengabarkan